Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas Channel. Hari ini saya dapat tugas dari istri ini untuk membuka beberapa kelapa. Baru sebagian sudah selesai, tinggal ini beberapa lagi ya, tinggal lagi 3. Nah, saya lagi beruntung hari ini saya dapat bahan untuk bonsai kelapa. Baru buka, ini udah kelihatan tunasnya. Sebetulnya ini 2 ya, ini 2. Ini jenisnya kelapa gading kuning atau biasa disebut kelapa bulan ya di Bali. Kelapa bulan. Oke, tinggal dibersihkan batoknya. Siap nanti dijadikan bahan bibit bonsai kelapa ya. Tetapi saya tidak mau bahas atau berbagi cara membuat bonsainya ya. Saya mau berbagi pengalaman dengan teman-teman ya. Saya mau memanfaatkan sisa-sisa proses pembersihan kelapanya. Ini ada serbuk sabut, jadi 1 yang besar dan yang kecil, dan saya memanfaatkan ini sebagai campuran media tanam untuk bonsai kelapa itu sendiri ya. Jadi saya sering menggunakan campuran ini sebagai media tanam ya, atau mungkin sekarang lagi ngetren disebut kokopit ya, kokopit. Jadi saya mau bikin kokopit ala anak desa ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Maaf, saya lagi gak enak badan teman-teman, jadi mungkin suara saya agak sedikit serak atau gimana. Terus bagaimana saya mengolahnya ini menjadi media tanam, campuran media tanam. Ikuti terus video ini selengkapnya. Tetapi sebelumnya jangan lupa kita saling berbagi informasi di channel ini. Dwija Panjapas Channel ada di pojok kiri atas nama channelnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya ya, ada di bawah. Saya hitung 1 sampai 50 ya. 150. Oke, sudah. Lanjut ke video selengkapnya ya. Oke teman-teman, kita kumpulkan dulu ini serbuk dari sabut kelapanya ini ya. Kita kumpulkan dulu. Oke, kita masukkan wadahnya ya. Tempatnya pakai ember juga bisa. Sekedar informasi teman-teman untuk proses pembuatan, saya sebut aja kokopit ini ya. Kokopit ini untuk di desa sebenarnya adalah proses tidak sengaja ya. Karena ketika kita membuka kelapa dalam jumlah yang banyak, serbuk ini dihasilkan secara tidak sengaja ya. Ketika membuka pasti ada serbuk yang jatuh ya. Ini adalah proses yang tidak sengaja. Jadi sebenarnya ini untuk segini, untuk membuat campuran media tanam 1 atau sampai 3 pot sih udah cukup teman-teman ya. 1 sampai 3 pot udah cukup. Terus bagaimana kalau kita membuka kelapanya sedikit, mungkin 1 atau 2 kelapa. Tentu serbuk yang dihasilkan juga sedikit. Nah, saya
ingin berbagi pengalaman bagaimana cara membuatnya. Jika kita membuka kelapa sedikit dan serbuknya yang dihasilkan juga sedikit ya. Oke teman-teman, saya ingin melanjutkan proses yang tadi. Ini yang tadi udah terkumpul. Sebenarnya ini udah cukup ya untuk beberapa pot. Jadi ini saya menambahkan jika hasil dari serbuk tadi sedikit, kita menambahkan dari sabut kelapanya langsung ya. Pertama-tama kita pisahkan dulu, kupas kulitnya ya, kulitnya dari sabutnya. Oke, kira-kira seperti itu, dan kita potong kecil-kecil. Kita potong seperti ini kecil-kecil. Kebetulan tadi sudah saya potong beberapa, hasilnya seperti ini ya. Alangkah bagusnya kita mendapatkan sabut yang di dalam seperti ini. Jadi nih, jadi nggak ada kulitnya, tinggal dipotong saja. Hasilnya seperti ini, sama juga ya. Oke, langkah selanjutnya, kalau ini sudah terkumpul, ini kita pindahkan dulu. Ini juga pindahkan dulu. Lalu kita perlu ini ya, parutan. Tinggal yang tadi yang sudah dipotong diparut saja. Jadi ini akan memerlukan waktu yang sedikit lama ya, intinya memerlukan waktu ya. Nah, ini udah kelihatan ya, udah kelihatan hasilnya serbuknya ya. Nah, ini hasilnya sebenarnya ya. Jadi perlu waktu, dan ini seratnya. Sebenarnya ini bisa dicampur ya. Jadi ini karena ukurannya agak besar dan panjang dari serbuknya, kita perlu ini lagi. Kita bisa potong kecil-kecil lagi ya. Ya mungkin kalau lebih modern bisa potong pakai mesin ya, mesin pemotong ya, mungkin di blender ya. Ya kira-kira seperti itu. Ya kita masukkan lagi ke wadahnya ya, ke tempatnya ember yang tadi. Ini tergantung
berapa banyak kita mau membuat medianya ya. Ini udah terkumpul segini. Sebenarnya ini masih banyak bahannya ya, kita pakai ini aja dulu ya, segini. Kita proses selanjutnya. Oke, selanjutnya ini yang tadi serbuknya. Kita perlu ini karung plastik atau bisa digunakan kain ya, kain lap atau apapun kain ya. Ini tapi tergantung seberapa banyak kita bikinnya ya. Ini karena saya bikinnya sedikit, jadi karung plastiknya cukup sedikit saja ya. Kita taruh sini. Nah, ini serbuknya, ini hasilnya ya. Lalu kita bungkus. Jadi bungkus. Maaf, karung plastiknya enggak bagus ya. Ini kita ikat. Dan seperti ini. Kalau pakai karung yang utuh kebesaran dia. Ini jadi saya pakai bagian kecilnya. Kalau pakai kain juga bisa ya, sama dibungkus dan diikat. Seperti ini. Selanjutnya kita rendam ya, rendam. Dan ini airnya, kita langsung rendam saja ya. Jadi karena ini bahannya ringan, jadi dia sedikit ngambang di air ya. Itu kita perlu pemberat. Saya pakai ini aja, kayu ya. Sebenarnya kalau ngerendamnya di air yang mengalir lebih bagus teman-teman ya. Direndam. Lumayan sih rendamnya, semakin lama semakin bagus ya. Ya cukup setengah hari aja, setengah hari rendam. Kalau rendam pakai air gini dalam wadah tempat gini, bagusnya sering diganti airnya ya, sering diganti airnya ya, minimal 3 kali lah ganti air ya. Tapi kalau di air yang mengalir lebih bagus. Nah, kenapa ini direndam? Karena ada beberapa pengalaman dari orang-orang yang pernah membuat ini. Katanya ada zat di kulit buah kelapa itu yang memperlambat pertumbuhan tanaman ya. Dan kemungkinan benar. Jadi sebaiknya direndam dan bagusnya di air yang mengalir. Oke, kita tunggu kira-kira setengah hari ya. Saya mau keep ini dulu. Dan ini setelah beberapa lama teman-teman ya, airnya berubah menjadi agak merah ya, agak merah. Dan mungkin ini zat yang dimaksud ya, zat yang dimaksud yang memperlambat pertumbuhan tanaman katanya ya. Ini makanya kita harus sering ganti ya, kalau di air yang mengalir lebih bagus ya. Kalau direndam gini minimal 3 kali lah dalam setengah hari itu ya.
saya mau ganti dulu ya, ganti dulu dengan air yang baru. Ini air yang baru. Oke, kita rendam lagi. Nah teman-teman, setelah ini direndam kurang lebih 6 jam ya, dan airnya sudah diganti berapa kali. Ini airnya sudah agak bening ya, karena berapa kali diganti itu warnanya coklat ya. Selanjutnya kita jemur ini ya, jemur. Oke, kita buka dulu, kita buka dulu. Oke, langsung bawa ke tempat jemur ya. Oke, kita bukanya di sini di tempat jemur ya. Kita buka. Dan hasilnya seperti ini. Oke, kita ratakan ya biar cepat kering. Oke, pindahin dikit biar dapat sinar matahari. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita tunggu sampai ini kering, benar-benar kering ya, baru siap digunakan sebagai campuran media tanam ya. Oke, karena proses pengeringannya ini agak lama ya, agak lama, jadi kita pastikan ini benar-benar kering teman-teman. Kira-kira seperti itulah proses pembuatan kokopit ala anak desa ya, secara alami teman-teman. Untuk campuran media apa saja yang dipakai mencampur, nanti saya akan buatkan konten yang berbeda teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.